Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, angka kasus positif COVID-19 naik pasca Lebaran. Sejumlah pihak berpendapat skenario lockdown harus disiapkan. Epidemiolog menilai kasus COVID di Indonesia dalam situasi serius. PPKM Mikro dinilai tidak efektif membatasi penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dari angka positif COVID di Jawa yang naik. Puncak corona diperkirakan terjadi di bulan Juli. PSBB alias lockdown versi Indonesia harus disiapkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kan dengan PSBB atau lockdown versi Indonesia ini tetap harus disiapkan untuk skenario terburuk peningkatan kasus. Karena apa? Karena penyebaran COVID yang didominasi terutama oleh varian Delta ini nantinya katakanlah di Juli ya, karena yang akhir Juni ini kemungkinan besar akan didominasi oleh Alpha varian atau varian yang ditemukan di Inggris. Dua-duanya ini ketika ditemukan, katakanlah yang Alpha varian, pada saat situasi lockdown sekalipun masih tetap cepat penularannya. Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Jubairi Jorban juga mengatakan lockdown lebih efektif menekan penyebaran COVID-19. Hal tersebut terlihat dari langkah sejumlah negara yang berhasil menerapkan lockdown seperti India. Menurut Zubairi, lockdown bisa diterapkan minimal selama 2 minggu. 2 sampai 4 minggu, paling cepat 2 minggu. Jadi kalau positivity rate misalnya Jakarta sekarang 17-18%, kemudian turun ke sekitar 10%, mungkin sudah cukup. Ya, saudara, meningkatnya kasus COVID di Indonesia pasca pandemi membuat pemerintah memutuskan kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni. Lantas bagaimana dengan saran sejumlah pihak agar pemerintah melakukan lockdown? Kita tanyakan kepada Sekretaris Eksekutif 1 KPC PEN, Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam, Mbak Sister. Pak Raden, kita tahu angka COVID mengalami kenaikan terutama di Jawa, bahkan okupansi rumah sakit melebihi standar dari WHO 60%. Dan pemerintah memberlakukan PPKM Mikro. Sementara ada sejumlah pihak menyarankan melakukan lockdown. Kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown? Pertama, kita tentu menyatakan concern dan kita sebetulnya ikut berusaha untuk menangani krisis COVID ini secara serius, bahwa apa yang terjadi sekarang adalah menurut kami adalah sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita semua ke depan. Adapun ini adalah diakibatkan oleh memang gabungan dari beberapa hal. Tadi sudah disebutkan, bisa juga karena ketidakdisiplinan dari kita semua, ya, terutama pada saat Lebaran. Dan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan adat, klaster-klaster di tempat itu di keluarga juga meningkat sangat besar sekali. Di samping tadi yang disebutkan dengan varian-varian baru yang muncul. Nah, adapun cara pemerintah menanganinya, apakah kita melakukan lockdown atau PPKM Mikro ini kita lanjutkan, itu sekarang dipikirkan, terbuka semuanya. Ya, tentu concern kita yang utama adalah bagaimana supaya masyarakat ini selamat. Ya, jadi tadi disebutkan oleh para teman-teman epidemiolog, itu kita pertimbangkan semua. Tentu nanti akan diputuskan oleh Bapak-Bapak Menteri dan Presiden. Apakah memperlakukan itu atau tidak. Tapi so far yang berlaku sekarang ini masih di PPKM Mikro. Jadi di tingkat pelaksanaannya menurut kami adalah bagaimana agar implementasi dari PPKM yang sudah kita ambil sekarang ini, PPKM Mikro yang diperpanjang sampai 28 Juni itu dilakukan dengan baik. Artinya dilakukan dengan baik di situ, baik di tingkat RT, RW, terutama ini para kepala daerah ini harus serius melakukannya. Jangan hanya senang mendengarkan, oh kita kuning atau hijau. Jadi kalau memang merah, merah. Dan kita lakukan karantina dengan ketat di situ.
Baik. Jadi menurut kami kalau sekarang ini kalau saja kita perbaiki pelaksanaan di lapangan, ya ini juga akan menurut kami akan berhasil menurunkan ya tingkat kasus yang kita lihat seperti sekarang. Tapi ini artinya pemerintah, regulator mempertimbangkan kemungkinan lockdown. Kalau misalnya kasusnya terus menyebar, karena tadi epidemiolog mengatakan Pak tidak hanya di Juni, di Juli pun tampaknya akan terjadi puncak dari penyebaran COVID. Ini berkaitan dengan masuknya varian baru corona. Ya, tadi kan sudah kita dengar juga itu. Jadi kalau memang diperlukan, itu bisa saja diambil. Artinya 2 minggu atau 3 minggu bisa saja diambil. Kita akan melihat data-data dalam beberapa hari terakhir ini, ya. Kita akan melihat itu. Tapi so far sampai sekarang ini, kami melihat pelaksanaan PPKM Mikro ini secara lebih serius, itu dulu yang dilakukan. Mungkin dalam beberapa hari mendatang ini kalau sudah dapat data-data yang baru, terutama penularan dari varian baru ini, kalau dia sangat cepat sekali, kita sekarang di Kemenkes sedang melakukan artinya penelitian yang sangat tajam mengenai ini, yang disebutkan dengan genome sequencing itu. Oke, artinya kita tidak menunggu sampai tanggal 28 Juni, sembari akan dilakukan evaluasi mengumpulkan data apakah kita menerapkan lockdown atau tidak gitu ya Pak? Tidak akan, jadi artinya begini, kita ini dari awal, dari tahun lalu, kita ini kan belajar mengenai virus ini sendiri. Virus ini bukan statik, dia dinamis. Jadi kita pun akan berrespons secara dinamis, ya. Kita lihat perkembangannya. Kalau memang diperlukan seperti itu, tentu kita juga akan melakukan itu. Tapi kita harus punya data-data karena sekarang ini kan basisnya data. Tapi sementara itu, seperti yang kami katakan tadi, kita minta seluruh kepala daerah itu secara serius melakukan tugasnya. Tapi faktanya Pak, untuk PPKM Mikro kan ini artinya kita sudah masuk ke tahap 10. Sudah ke tahap 10 pun ternyata angka COVID naik. Ini gimana penjelasannya? Bagaimana kita memaksimalkan? Nah ini yang kita sebutkan tadi. Jadi memang data-data yang kita lihat, ada juga kepala daerah memang tidak semuanya. Yang senangnya itu melaporkan yang kuning hijau. Ya, jadi padahal mungkin sudah tidak ada keterbukaan data, mereka sembunyi-sembunyi itu maksud Pak Raden? Nah ini yang menurut kami kita akan lakukan lebih lanjut lagi, termasuk dengan melakukan 3T itu kan, kita perbesar lagi tesnya, kemudian tracingnya, itu menjadi penting. Jadi sebetulnya ini kita harus back ke basic dulu. Jadi back ke basic, benar-benar di mana itu daerah yang kita harus lakukan, artinya secara khusus lakukan karantina atau disebutkan lockdown. Karantina dengan lockdown kan sama itu sebetulnya. Kita karantina secara khusus, itu kita tidak menutup itu. Jadi daerah-daerah tertentu yang sekarang menjadi varian-varian baru muncul di situ, itu bukan tidak mungkin kita lakukan karantina secara ketat. Tapi kalau khusus di Jawa gimana Pak? Angka kasus positif itu paling banyak di Jawa. Yang tadi sekali lagi saya ingatkan soal okupansi rumah sakit juga sudah melebihi standar dari WHO. Apakah ada kemungkinan lockdown di Jawa? Ya kemungkinan itu tidak seperti yang kita sebutkan dari awal, kita tidak akan melakukan itu secara masif seluruh Jawa. Ya, jadi tetap akan dilakukan itu seperti halnya daerah-daerah tertentu. Kita nggak bisa memukul rata semuanya, ya. Tapi harus dilakukan secara serius dengan benar dilakukan penutupan itu, loh. Tapi nggak bisa kita lakukan seluruh Jawa kita korbankan, nggak begitu pendekatannya. Dari awal kita memang beda. Baik, kita akan lihat dulu secara data begitu sejarahnya bagaimana untuk menetapkan apakah Pulau Jawa tidak semuanya di lockdown ataupun di lockdown nanti. Nah Pak, pertanyaan terakhir saya tahu pemerintah pasti sudah sangat mempertimbangkan soal angka dan lain segala macamnya sehingga memperpanjang PPKM Mikro. Tetapi bagaimana apa yang membuat pemerintah galau lah saya sebut sampai berpikir sangat panjang untuk melakukan lockdown atau tidak? Apakah ini berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah soal laju pertumbuhan ekonomi? Karena kuartal 1 kemarin kita juga masih koreksi.
tidak melulu kita melihat dari sisi ekonomi. Oke, Ya. baik. Tentu masalah kesehatan adalah kita selalu kedepankan. Ya, tapi tentu kalau benar-benar total lockdown itu akan berdampak kepada ekonomi karena Ya. kita harus sadar banyak sekali dari penduduk kita ini yang masih sebagian itu bekerja satu hari ini untuk makan besok kan. Iya. Jadi antara hubungan ekonomi dengan kesehatan itu saya pikir nggak boleh dipolarisasi, nggak bisa dipertentangkan, itu satu kesatuan ya. Jadi tapi tetap kesehatan itu menjadi yang utama itu loh. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu menurut kami di samping yang PPKM apakah tadi penutupan sementara itu, vaksinasi ini yang kita akan percepat juga. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya dengan non-pharmaceutical intervention atau intervensi yang kita lakukan dengan melakukan lockdown atau melakukan PPKM mikro. Baik. Tapi vaksinasi itu juga menjadi kunci dan dua program ini sekaligus itu yang mungkin menjadi strategi pemerintah ke depan. Baik, terima kasih Pak Raden. Yang jelas tadi yang bisa kita garis bawahi untuk para Pemda yang tidak terbuka akan data bisa ditindak juga begitu ya. Dan semoga pandemi selesai supaya ongkos negara juga nggak terus-menerus bengkak kantong negara ini. Terima kasih Pak Raden telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.